Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan ilmu yang berkah, manfaat untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iddah wanita satu macam-macam iddah. Wal mu'taddatu ala dharbain, mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan sedikit cuplikan tentang iddah, bahkan cabangan-cabangan atau bagian-bagiannya sudah pernah saya tuliskan di papan tulis. Ini kita tinggal membaca kitabnya ya. Wanita yang menjalani iddah itu ada dua macam, yaitu ditinggal mati suaminya. Kemudian yang nomor dua, tidak ditinggal mati suaminya, maknanya karena dicerai ya, dicerai sehingga dia mengalami yang namanya masa iddah. Nah, iddah sendiri itu disyariatkan karena memang supaya tidak terjadi percampuran nasab. Nah, jadi ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kita kan tidak tahu kalau sekarang sudah modern ada USG dan lain sebagainya. Kalau dulu kan tidak ada. Nah, itu untuk mengetahui bahwasanya rahimnya si wanita itu memang bebas, bersih dari seorang janin, dari bayi. Nah, maka itu diadakan dalam syarat itu yang namanya iddah, masa penantian ya. Iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwatil hamli wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu asyurin wa ashrun. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya apabila dalam keadaan hamil, maka iddahnya dengan kelahiran kandungannya. Nah, di sini dalam keterangan kitab yang lebih panjang itu misalkan kandungannya itu isinya 2, 3, 4 janin itu ya. Nah, itu habisnya masa iddah itu dengan melahirkan seluruh yang ada di dalam isi kandungannya. Nah, kan ada wanita yang mengandung katanya sampai 8 mungkin ya. Nah, itu mungkin kelahirannya itu kan proses kelahirannya kan nggak langsung ya. 1, 2, 3 gitu lah. Itu sampai tuntas apa yang ada di dalam kandungan itu terlahirkan semua. Nah, itu baru dikatakan habis masa iddahnya. Dan jika tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalil iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dengan kelahiran kandungannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah SWT berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun, surat At-Tolak ayat 4. Dan perempuan-perempuan hamil masa iddahnya mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dalam hadis disebutkan Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Subai'ata al-Aslamiyata nafasat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Faja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanatu an tankiha fa'adhina laha fanakahat. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Kemudian ia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk menikah. Beliau memberinya izin, Subai'ah lalu menikah. Nah, ini dalil daripada wanita yang ditinggal mati dalam keadaan dia hamil. Maka begitu dia selesai nifas kan, maka itu sudah dikatakan selesai masa iddahnya. Nah, di sini maksudnya selesai masa nifas kan ya tentunya sudah melahirkan secara sempurna ya. Dalil iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yang tidak hamil dengan masa 4 bulan lebih 10 hari adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu
menangguhkan dirinya atau melakukan iddah selama 4 bulan dan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, ini iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian iddahnya wanita yang dicerai. Nah, ini tidak ditinggal mati. Jadi cerainya itu hidup ya. Wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwatil hamli wa in kanat hailan wa hiya min dawatil haidi fa iddatuha salasatu qurun wa hiya al adhar wa in kanat saghiratan aw aisatan fa iddatuha salasatu ashhurin. Wanita yang bukan karena ditinggal mati suaminya, bila ia hamil maka iddahnya dengan kelahiran kandungannya, dan jika tidak hamil dan masih biasa mengalami haid maka iddahnya 3 kali quru. Arti quru adalah masa suci dari haid. Apabila masih kecil atau sudah tidak bisa haid atau menopause, maka iddahnya 3 bulan. Dasar ketentuan hukum ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau iddah 3 kali quru. Mereka tidak boleh, 3 kali quru itu 3 kali persucian. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dalil masa iddah masa wanita kecil atau belum haid dan wanita yang putus haid atau menopause adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidn at-talaq. Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Jadi saya gambarkan cabangannya ya. Jadi iddah atau dalam bahasa kita adalah penantian. Ini hukumnya adalah wajib. Nah, ini nanti dibagi 2, cerai mati. Nah, ini adalah cerai hidup. Nah, cerai mati nanti terbagi menjadi 2 dengan hamil. Mohon maaf tulisnya dari kanan karena terbiasa Arab. Nanti bisa dibalik sendiri. Ini hamil yaitu dengan melahirkan seluruh kandungannya. Karena yang saya katakan seluruh kandungannya, kadang bayi pertama dengan kedua itu kan selangnya kan kadang hari ya, enggak, bukan jam tapi hari. Apalagi yang mungkin prosesnya operasi atau sesar mungkin ya agak lama ya. Maka ini dengan melahirkan seluruh kandungannya. Kemudian yang cerai mati, dia tidak hamil. Nah, ini adalah dengan 4 bulan tambah 10 hari. Nah. Kemudian cerai hidup. Nah, cerai hidup ini agak panjang dikit ya. Hamil. Nah, ini dengan melahirkan sama. Melahirkan seluruh kandungan.
Kemudian cerai hidup tidak hamil ini terbagi dua nanti. Ada kalanya dia masih haid, ada kalanya tidak haid. Kalau haid ini masa iddahnya adalah dengan 3 kali suci atau kuruk, dalam bahasa Arabnya namanya kuruk. Nah, kalau tidak haid ini adalah dengan 3 bulan. Ya. Yeah. Nah, ini sekilas pembagian tentang iddah atau masa penantian. Nah, ini yang saya terangkan adalah khusus bagi wanita yang merdeka. Ya. Nanti kalau yang wanita budak itu mudah aja, tinggal membagi 4 bulan 10 hari ini dibagi 2, jadi 2 bulan 5 hari. Kalau yang untuk haid ini tidak 1,5 tidak, dihitung genap 2 kali persucian. Ya. Kalau yang pakai bulan ini nanti menjadinya 1,5 bulan. Ini kalau untuk wanita yang budak atau tidak merdeka. Ya. Nah, separuhnya orang yang merdeka. Dan mohon maaf, ini adalah bagi wanita ya, tidak ada kaitannya laki-laki. Jadi mohon maaf kalau laki-laki tadi malam istrinya meninggal terus paginya menikah, ya boleh, tidak ada larangan. Nah, tapi biasanya kalau orang Jawa itu kan ya gak serontol lah. Kalau baru ditinggal mati istrinya kok langsung menikah ya. Gak elok lah istilahnya. Tapi kalau seandainya daripada itu tadi memilih jalan pintas, ya kita tidak malu-malu melakukan syariat, itu perkara yang halal, ya, perkara yang halal. Ya. Baik, itu adalah wanita yang dicerai hidup ataupun cerai mati. Ya. Kemudian nanti ada ini semua dikerjakan, masa iddah ini dikerjakan bagi wanita yang memang sudah disetubui. Nah, jadi dia disetubui kemudian dicerai oleh suaminya. Nah, nanti ada bab iddahnya wanita tercerai sebelum disetubui, sebelum dijima. Maka beliau mengatakan wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Wanita yang ditalak sebelum disetubui itu tidak ada kewajiban iddah. Makanya kalau jenengan jadi sesepuh kampung atau pak penghulu dimintai mengakotkan nikah itu kan diantara tertibnya itu menanya kepada walinya, mohon maaf ini wanita ini yang saya akan akotkan nikah itu dalam keadaan janda atau dalam keadaan perawan gitu. Kalau dalam keadaan perawan kan sudah tidak ada masa iddah. Kalau dalam keadaan janda itu pertanyaannya menjadi panjang. Itu jandanya sebab dicerai mati atau cerai hidup. Nah itu nanti pembagiannya ini. Itu pun kalau seandainya dicerai, itu nanti ya ditanya juga wanitanya itu. Mohon maaf itu sudah disetubui oleh suaminya atau belum? Kalau belum kan berarti boleh langsung diakotkan nikah tanpa harus melaksanakan masa iddah atau masa penantian. Seperti yang dikatakan dalam kitab ini. Dasar ketentuan hukum ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyetubuhinya, sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara sebaik-baiknya. Ini termasuk kewajiban. Mohon maaf kalau suami kok terpaksa menceraikan istri
Nah, itu diantara kewajibannya adalah memberikan yang namanya mut'ah. Mut'ah itu sebagian harta gitu ya. Ya sekemampuannya suami yang diberikan oleh suami kepada istri. Mohon maaf, itu diantara hikmahnya adalah ya ngiras-ngiras menjadi bekal dia sampai dia mendapatkan suami yang berikutnya. Diantara hikmahnya itu. Maka mut'ah itu ya ya semampunya, tidak ada batasan harus sekian-sekian, tidak ada ya. Baik. Iddah wanita budak wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurrati wa bil aqra'i an ta'dadda bi qur'aini wa bi syuhuri anil wafati an ta'dadda bi syahraini wa khamsi layalin wa anit talaqi an ta'dadda bi syahrin wa nisfin fa in ta'dad bi syahraini kana aula. Iddah hamba sahaya perempuan yang hamil adalah seperti iddah perempuan merdeka, itu bukan mereka, merdeka. Nah, yaitu dengan cara melahirkan seluruh kandungannya, yaitu dengan kelahiran kandungannya. Apabila hamba sahaya perempuan itu masih haid, maka iddahnya 2 quru atau 2 persucian. Dan hamba sahaya yang iddahnya dengan ketentuan bulan, maka jika karena kematian maka iddahnya 2 bulan lebih 5 hari, dan jika karena diceraikan mati iddahnya 1 bulan 15 hari. Diceraikan maka iddahnya 1 bulan 15 hari. Tetapi apabila ia iddahnya selama 2 bulan maka lebih baik. Nah, sekarang ini kita putuskan sudah tidak ada perbudakan ya. Semuanya wanita dihukumi merdeka. Dasar iddah hamba sahaya perempuan dengan hanya 2 kali quru adalah keputusan yang pernah ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan putranya dengan ucapan mereka, hamba sahaya perempuan itu iddahnya 2 kali quru. Tak seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memprotesnya. Maka keputusan ini menjadi ijma atau sepakat sahabat waktu itu. Selain itu, sebagian besar hukum yang berkaitan dengan hamba sahaya adalah setengah dari hukuman yang ditetapkan pada orang-orang merdeka, dan juga dikiaskan pada hamba sahaya laki-laki yang hanya mempunyai hak menjatuhkan talak sebanyak 2 kali. Dari iddah dengan bulan, hamba sahaya perempuan karena diceraikan hanya 1,5 bulan adalah dikiaskan pada hamba sahaya perempuan yang masih haid dalam hal setengah. Adapun dasar keutamaan iddah 2 bulan adalah karena iddah dengan bulan itu ganti daripada iddah dengan quru. Perempuan merdeka iddah dengan 3 bulan sebagai ganti iddah 3 quru, maka demikian juga hamba sahaya perempuan sebaiknya iddahnya 2 bulan sebagai ganti 2 kali quru. Ini hanya keterangan tentang pengambilan dalil, kok hanya separohnya itu yang 3 kali quru, kok hanya 2 quru, atau 3 bulan 1 bulan setengah, kalau 2 bulan lebih baik. Itu dalilnya adalah dari ijma dan qiyas. Dari ijma dan qiyas ya. Tidak ada nas yang sharih dari Al-Quran dan dari hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya ini kewajiban wanita yang mengalami masa iddah ya. Beliau mengatakan hak wanita yang iddah cerai, perempuan yang menjalani iddah roj'iyah. Nah, kemarin sudah dibahas tentang tolak. Tolak kan ada 2 ya, tolak roj'i dengan tolak bain. Kemudian tolak bain dibagi 2 lagi, ada bain yang namanya bain sughra, ada bain yang namanya bain kubro. Nah, kalau tolak roj'i, selagi istri masih di dalam masa iddahnya, seorang suami boleh merujuknya tanpa melaksanakan akad nikah yang baru. Kalau tolak bain, maka suami tidak bisa merujuk istri kecuali dengan akad nikah yang baru. Begitu juga dengan mahar yang baru. Nah, sekarang beliau mengatakan di sini, perempuan yang menjalani iddah roj'iyah, iddah akibat tolak roj'i, berhak mendapatkan fasilitas 1, tempat tinggal dan belanja dari suami yang menceraikannya. Nah, ini urusan tempat tinggal dan urusan nafkah, seorang suami masih tetap wajib memberikannya sampai habis masa iddah.
Kemudian dan perempuan yang iddahnya akibat talak bain, nah, itu berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal tanpa belanja, kecuali jika perempuan itu hamil. Nah, talak bain kemarin sudah dibahas, yaitu tolak 1-2 yang sudah habis masa iddah, atau tolak yang disebabkan khulu, ya, istri membayar suami supaya suaminya mau menceraikannya, atau misalkan fasah, ya, tolak yang sering dikerjakan di tempat kita itu, suami ngotot nggak mau menceraikan, istri tetap ngotot ingin cerai, akhirnya yang menceraikan pengadilan agama. Nah, itu namanya adalah fasah. Maka ini nanti dikatakan hukumnya adalah tolak bain. Ya, tolak bain, istri selama masa iddah tidak mendapatkan fasilitas belanja atau nafkah. Yang dia dapatkan hanyalah tempat tinggal, kecuali kalau dalam keadaan hamil, maka itu tetap mendapatkan nafkah dari suami. Tolak roj'i ialah tolak yang masih terbuka kesempatan rujuk dan terjalinnya kembali hubungan suami istri. Dalam hal ini tolak yang telah dijatuhkan kurang dari 3 kali. Tolak bain ialah talak yang tidak memberikan kesempatan rujuk kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Talak itu dianggap bain jika dijatuhkan setelah talak yang kedua. Perempuan yang menjalani iddah dari talak bain berhak mendapatkan fasilitas rumah dari pihak lelaki mantan suaminya tanpa belanja. Tapi jika ia hamil berhak mendapat rumah dan uang belanja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wa in kunna ulatu hamlin fanfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Wa in fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bil ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkan mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Jadi mohon maaf, sebenarnya seorang istri itu kalau seandainya menyusui anaknya suami, ya, minta bayaran kepada suami, itu suami wajib membayar. Maka kalau istri kita kok sudah mau menyusui anak-anak kita tanpa dibayar, itu ya Masya Allah, sudah bonus yang luar biasa. Kalau minta dibayar. Tapi kalau tidak minta, ya diumbar mawon lah. Ya. Itu nanti kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu, kewajiban istri menyusui anak itu hanya dikatakan al-laba. Al-laba itu ada yang memperkirakan 3 hari, ada yang memperkirakan sampai 7 hari. Nah, setelah itu, seandainya istri kok meminta bayaran kepada sang suami, nah itu wajib dibayar. Tapi dengan bayaran yang umum, ya, yang umum. Ya. Dan sebenarnya itu kalau kita membaca di dalam Hikmatut Tasyri', seorang istri menyusui anak itu kan kadang, mohon maaf ya, para artis atau wanita-wanita yang istilahnya selebritis itu, itu kan tidak mau menyusui karena dengan alasan nanti teteknya itu akan jadi jelek katanya kan, ngelewer. Itu mohon maaf ya, itu kalau seorang ibu mau menyusui anaknya itu untuk fisiknya itu dohirnya kan habis dibuat melahirkan kan longgar ya. Itu ketika dibuat menyusui itu malah semakin menyempit lagi. Ya, semakin menyempit lagi. Kok tidak mau menyusui? Ya dia akan longgar seperti dibuat jalan keluar bayi itu. Ya. Nah, seperti itu. Makanya mohon maaf itu akhirnya kan para suami itu yang
istrinya tidak mau menyusui anaknya itu kan akhirnya tidak puas dengan istrinya kan, akhirnya kan selingkuh dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kembalinya kepada anak ya, semakin banyak seorang bayi disusui oleh ibu, nah itu nanti semakin manut dan semakin taat kepada ibunya. Nah, itu diantara hikmahnya, akan semakin meningkat tingkat kasih sayangnya itu. Itu bisa diceritakan kepada para suami, para istrinya ya nanti. Yeah. Dalam hadis Nabi SAW yang menceritakan kasus Fatimah binti Qais yang tertalak bain, disebutkan annan Nabi SAW qala laha innaman nafaqatu wasukna liman tamlikur raj'ata rawahu Daruqutni. Nafkah dan rumah itu hanya wajib diberikan kepada perempuan iddah karena tolak raj'i. Dalam riwayat lain terdapat sabda Nabi SAW, qala laha la nafaqata laki illa antakuna hamilan. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah binti Qais, dan engkau tidak berhak mendapat belanja kecuali engkau hamil. Kewajiban wanita yang iddah karena kematian suami. Nah ini juga banyak terjadi. Nah, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam iddahnya wajib menjalani ihdad. Ihdad yaitu meninggalkan perhiasan dan parfum. Nah, sebagai bentuk apa? Kesedihannya, menunjukkan itu kesedihannya karena ditinggal mati suaminya. Dia dan perempuan yang ditalak bain harus menetap di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah kecuali karena ada kepentingan mendesak. Dalil kewajiban ihdad bagi wanita yang sedang iddah karena kematian suami adalah hadis Nabi SAW yang artinya, dari Ummu Habibah radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad karena kematian seseorang, maksudnya bukan suaminya, lebih dari 3 malam kecuali ihdad atas kematian suami selama 4 bulan lebih 10 hari. Nah, jadi suami meninggal dunia, istri tidak boleh bersolek, berdandan, memakai wangi-wangian di luar rumah ya. Nah, kan kalau keluar rumah pun karena urusan mendesak itu disyaratkan memakai pakaian yang tidak menarik syahwatnya atau birahinya laki-laki yang lain gitu. Contohnya kalau pakaian yang ya hitam tanpa ada manik-maniknya ya, hitam legam gitu ya. Cadar misalkan, itu kewajibannya gitu. Full ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu ia berkata, kami dilarang berihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 malam, kecuali atas kematian seorang suami harus ihdad selama iddah 4 bulan 10 hari. Kami selama itu tidak memakai celak, tidak memakai parfum, tidak mengenakan pakaian yang berwarna selain baju ashab. Nah, jelas itu maksudnya baju hitam itu. Asob ini ya, illa thawba asobin gitu. Kami hanya diberi kelonggaran ketika suci dari haid, yaitu menggunakan setetes minyak wangi sesudah mandi haid, dan kami dilarang mengantarkan jenazah. Nah, itu termasuk tertibnya wanita apabila selesai haid itu, mohon maaf mungkin farjinya itu kan bau amis atau bagaimana ya, sebab darah yang dikeluarkan itu. Nah, maka itu diantara anunya diberi minyak misik, minyak za'faron itu, biar tidak berbau amis ini. Farjinya Pak, farjinya. Itu lekne ngangge tisu. Ngangge tisu tahu ngangge napa jenenge kapas nggih. Kan ada kasus katanya istrinya bau ikan asin. Itu ya penghinaan lah kalau menurut saya itu. Karena mungkin itu suaminya kan tidak tahu ilmu agama ya. Dan di antara hikmahnya ini, wanita itu nanti kesuburannya itu meningkat. Kan ada wanita yang sulit mempunyai anak ya. Nah, itu termasuk di antara hikmahnya, setelah haid itu diberi minyak misik atau minyak za'faron atau minyak-minyak yang Arab itulah ya. Nah, itu nanti tingkat kesuburan itu menjadi meningkat. Jadi hormon sel telurnya itu loh, nah, itu menjadi meningkat.
Nah, sing pun sepuh kan mungkin kangge calon putune to. Nggih. Dalil wanita yang menjalani iddah harus menetap di rumah kecuali untuk suatu keperluan adalah Al-Qur'an dan hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu keluarkan dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka dibiarkan keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah sesungguhnya ia berbuat aniaya pada dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, bibi saya telah diceraikan suaminya, lalu ia ingin memetik kurma miliknya, tetapi dicegah oleh seseorang agar tidak keluar rumah. Kemudian bibi saya menghadap kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, ya petiklah kurmamu, barangkali kamu hendak bersedekah atau melakukan hal yang lebih baik. Nah, ini contohnya boleh keluar itu, mohon maaf kalau misalkan mendesak, ya, ekonominya mendesak misalkan, ditinggal mati oleh suaminya, menghidupi anak sekian begitu, kemudian dia menjadi istilahnya apa, single parent itu, ya. Nah, maka itu boleh. Karena kalau seandainya dia tidak keluar rumah kan nyawa anaknya itu yang menanggung siapa gitu. Makanya itu madharatnya lebih besar, maka dia boleh. Kurang lebihnya begitu. Sebelum melanjutkan berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini. Nggih. Saya kurang jelas. Nggih. Sebelum talak dilaksanakan, jika belum disetujui oleh sang suami, maka tidak perlu ada masa iddah. Ya, betul. Yang kedua, masa iddah seorang budak atau hamba itu separuh dari masa iddah wanita merdeka. Iya. Kecuali ini yang kuro ini, yang 3 kali kuro ini kan 3 kali persucian kan, karena masa haid orang kan berbeda-beda. Ini kalau 3 kali persucian kan berarti separuhnya kan 1,5. Nah, karena ini persucian seseorang itu kan berbeda-beda, maka kalau begitu ini dibulatkan menjadi 2 kali persucian, 2 kali kuro. Okay. Pengaruh positif menyusui bagi ibu, bayi maupun bapak. Barangkali ada, ya, barangkali ada pengaruh. Untuk bapak. Lagi kalau mau kan semakin rapat. Nah, semakin rapat kan bapaknya kan semakin seneng toh. Iya, gitu. Yang jelas jalannya semakin menyempit. Iya, semakin menyempit. Iya, gitu. Itu saya pernah baca di kitabnya Syekh Muhammad Said Ramadan Buti seperti itu. Iya. 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 Bukan masalah sempit itu. Yang dimaksudkan kalau wanita itu belum disetujui tanpa iddah. Ada tetangga itu begitu malam kemudian besoknya atau biasa hari atau 2 hari langsung dicerai. Berarti si wanita itu dia menikah lagi boleh langsung menikah lagi boleh. Ya. Maksudnya masa iddah ini si wanita itu kan tidak boleh dipersunting atau dinikahi oleh laki-laki lain sebelum habis masa iddah. Kalau dia belum disetujui kan tidak ada masa iddah. Berarti begitu dia dicerai dari suami yang pertama misalkan, belum disetujui, belum diapa-apakan, itu langsung boleh menikah lagi. Tapi harus ditanyai dulu. Iya, wanitanya itu ditanya dulu oleh Pak Penghulunya itu. Gitu. Yang kedua tahu. Masalah pakaian hijab. Wanita berpakaian hitam itu budaya. Kalau itu budaya itu kita tidak mengatakan budaya Arab ya, karena selama ini kan yang digembor-gemborkan jubah, kemudian peci, kemudian kalau wanita pakai abaya itu kan budaya Arab. Ini sebenarnya adalah aturan agama, syariat sebenarnya. Karena begini, wanita itu semakin lebih menutup auratnya, itu akan menunjukkan semakin kesolehahannya dia. Itu. Dalam
Ya kalau dalam syariat kita seperti itu Pak, ya, hitam ya, hitam. Karena begini ya, wong anu mau lah kita sendiri jujur saja lah. Melihat wanita yang memakai baju hitam legam dengan wanita yang memakai pakaian yang berwarna, kita kan lebih tertarik kepada yang warna-warni kan. Nah, makanya untuk menghindari syahwatnya laki-laki yang belum halal mensyahwati dia, itu kan wanita disarankan untuk memakai baju hitam, gitu. Baju hitam, ya. Kecuali kalau dengan suaminya sendiri, ya mau pakai baju yang seksi, super seksi dan lain sebagainya, itu kan karena kalau dengan suami kan sudah halal, sudah halal. Bahkan malah itu memang disarankan. Termasuk wanita solihah itu apa? Dia lebih berkhidmat. Berkhidmat itu lebih melayani suaminya sendiri daripada kepada orang lain. Nah ini kok ada seorang wanita sudah bersuami, kalau kepada suaminya sendiri malah pakaiannya bau brambang, bau bau niku sangit. Tapi kalau keluar rumah kok malah bersoleknya luar biasa. Kan kebalik. Seharusnya dia itu kan menampakkan kecantikannya, keindahannya itu kan kepada suaminya yang halal untuk menyentuh dia, gitu. Sehingga karena itu tadi banyak dibolak-balik kan ya, mohon maaf akhirnya banyak terjadi tumpang tindih dalam kehidupan rumah tangga, ya. Nah, dia kepada suaminya sendiri, suaminya kurang senang malah lebih menyenangkan kepada orang lain. Nah, akhirnya terjadi perselingkuhan, perzinahan di mana-mana itu. Oke, seperti itu. Apakah juga berlaku bagi perempuan yang selanjutnya malamnya karena tidak ada kecocokan secara awal itu? Iya. Berlaku nggak? Kalau belum diceraikan, itu kalau hanya melarikan diri kan berarti belum diceraikan, ya. Nah, kalau sudah diceraikan, sudah melarikan diri, ya sudah suami bilang saya cerai, ya itu intinya belum disetubuhi. Yang namanya setubuh itu kan idkhalul hasyafah au qadriyah fil farji, ya. Memasukkan hasyafah, itu helmnya itu ya, itu ke dalam farjinya wanita, atau misalkan laki-laki itu nggak punya hasyafah karena ketika krok-krok itu siletnya terlalu landep akhirnya terpotong misalkan, ya. Atau ketika sunat, ketika khitan hasyafahnya terpotong. Nah, makanya itu ukurannya, itu seukuran hasyafah. Itu namanya sudah dikatakan tidak perawan atau tidak lagi, ya, keperawanannya sudah hilang, itu sudah dimasuki farjinya laki-laki seukuran hasyafah itu, ya. Oke, cukup jelas ya tentang iddah ini, ya. Oke, monggo. Saya wanita di dalam kita, apa ya sama? Oke. Kalau laki-laki saya dengar termasuk sunah silam mencukur, baik itu pada. Nah, itu nanti ada fikih yang namanya khisalul fitrah. Yang di sini mungkin karena kitabnya kan kitab dasar, ya. Khisalul fitrah itu kalau laki-laki ya diantaranya khitan, kemudian menggunting. Kalau kumis itu menggunting, bukan mencukur, tapi menggunting. Kalau mencukur kan pakai silet. Nah, itu diantara hikmahnya. Kalau digunting itu kan nanti dia tetap halus dia. Kalau yang perempuan ada juga. Nah, bentar, saya lanjutkan dulu, ya. Nah, khisalul fitrah itu berkhitan, gitu, menggunting kumis, kemudian memotong kuku, nah, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, dicabut bulu ketiak. Mohon maaf, ini sebenarnya ada lagi adalah aful liha, membiarkan jenggot kita dalam keadaan panjang. Nah, itu sebenarnya kalau hikmahnya itu akan membantu seorang laki-laki itu menjaga kejantanannya. Iya, semakin lebat jenggotnya semakin panjang itu sebenarnya. Tapi malah ya, jangan kan dinas ya. Ya nanti diniatkan lah kalau selesai dinas itu. Ya, kalau cuman ya nggak masalah lah itu. Lumayan ya. Kalau perempuan sama termasuk mencekur bulu kemaluan, ya.
Bahkan itu jangan dibiarkan lebih dari 40 hari tidak dicukur. Karena dalam sebuah riwayat, walaupun hadisnya dhaif ya, bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis selama 40 hari kok nggak dicukur, nggak dipotong, itu dibuat sangkarnya setan. Itu dibuat sarang atau sangkar setan. Nggih, monggo. Ini kaitannya dengan masa idah ini ada contoh aja. Ini ada seorang wanita. Nggih. Kemudian dia itu hamil di luar nikah. Kemudian ada yang orang yang mau menikah ini apa ada masa idahnya? Kalau hamil di luar nikah kan namanya zina. Lah kalau zina itu ya berarti tidak ada masa idahnya. Justru yang itu anaknya kan juga tidak dikatakan anak nasab kan, itu nanti anak zina ya. Itu nanti nasabnya bukan kembali kepada orang yang menzinai ya. Nah, jadi ya seakan-akan walaupun dia dalam keadaan hamil ya kehamilannya dihukumi tidak ada. Ya dia mau nikah ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Kalau seandainya ada laki-laki yang mau menikahinya, tapi kalau yang menzinainya mau ya lebih baik kan, karena bertanggung jawab ya. Secara hukum negara kan begitu ya. Nikah boleh, karena itu kan anak yang dikandung kan dikatakan anak haram ya. Nah, itu kan tidak ada hukum itu. Tidak ada hukum. Seakan-akan ya tidak mengandung gitu. Gitu. Ya, monggo. Satu-satu. Dari kanan dulu ya, monggo. Ya. Iya. Nah itu wanita itu dikatakan nusyuz. Nusyuz itu keluar dari mentaati suami. Yaitu hukumnya adalah dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan ada yang namanya nusyuz dalam Islam. Contohnya ya, seorang istri memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya suami, atau seorang istri keluar rumah atau keluar dari daerah lingkungan dia lah ya. Kalau di tempat kita itu kan nonggo itu kan suatu hal yang wajar ya. Nah, kalau menurut suami misalkan ke rumah tetangga sebelah, ke rumah paman atau bibi yang di sebelah rumahnya nggak apa-apa, itu tidak dikatakan nusyuz. Pokoknya keluar dari kalangan yang diizinkan oleh suami tanpa seizin suami, itu dikatakan nusyuz. Kalau dia melakukan nusyuz di hari itu, nafkah hari itu tidak wajib diberikan oleh sang suami kepada istri. Misalkan jenengan minta jatah kasur pada istri dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak haid, tidak nifas, kok istrinya bilang, "Mas, saya capek," misalkan. Nah, itu bisa langsung dikatakan nusyuz. Oke. Dalam nusyuz itu keluar mentaati suami, tidak mentaati suami. Walaupun siapa ya harus tetap dilayani. Kemarin kan sudah saya sampaikan, walaupun tengah-tengah masak itu pun ya, kompor masih nyala, tengah-tengah goreng ikan belum masak, belum mateng, suami ngajak ke kamar ya wajib ditinggalkan. Nah. Meskipun puasa yang sunnah, ya puasa sunnah. Nggih, monggo. Nikah mut'ah itu begini. Nikah yang dibatasi waktu. Saya nikahi kamu dalam masa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau sering dikatakan kawin kontrak. Itu dalam Islam tidak boleh. Sudah dihapus. Hukum itu sudah dihapus. Dulu pernah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah beberapa tahun, nah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah sekarang yang masih diteruskan, mohon maaf saudara-saudara kita yang dari kalangan Syiah gitu. Itu Syiah itu sebenarnya kejam itu kalau pas 10 surah itu mereka ada namanya mut'ah secara bareng-bareng, tukar pasangan nggak tahu istilahnya apa. Itu tukar pasangan itu kan ya sangat menjijikkan lah gitu. Kalau Yaibet itu cara memahamkannya begini, masa kamu itu mau ya istri kamu tuh jadikan toiletnya orang banyak itu. Kan tentunya menjijikan toh itu. Masa
kamu itu mau anak perempuan kamu farjinya dijadikan toilet untuk orang banyak, ya tentunya ya tidak rela lah. Dan itu banyak kejadian akhirnya orang yang melakukan mut'ah itu ya mendapatkan azab yang namanya kanker serviks dan lain sebagainya lah itu. Oke. Baik, oke, silakan. Katanya itu yang menyusui itu wajib kalau minta upah. Ya. Wajib dikasih upah. Ya. Tapi secara umum. Ya. Lah umumnya itu berapa? Ya umumnya mungkin beda-beda. Misalkan di Indonesia ya, menyusui itu misalkan istri minta bayaran 500.000 setiap bulan. Mungkin di daerah lain umumnya 1 juta. Yang mengikuti daerah tersebut. Karena di Arab itu mungkin orang menyusui itu mungkin mereka misalkan yang saking sibuknya itu ya, itu wanita-wanita yang anggur itu kan kadang memberikan air susunya kepada bayi-bayi itu. Mereka minta upah ini. Nah, itu setiap daerah berbeda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang seikhlasnya. Tapi ini menyusui bayi ya, bukan menyusui suami orang ya. Nggih, monggo. Hitam polos. Tidak ada manek-maneknya, kembang-kembangnya ya. Sebaiknya seperti itu. Pokoknya intinya ya, wanita itu memang ya memuaskan jenengan saja. Namanya istri itu hanya memuaskan jenengan saja, suami saja. Kalau di Arab pas resepsi itu prakteknya begini. Ketika keluar rumah memakai abaya. Nah, nanti ketika di dalam gedung resepsi itu kan perempuan-perempuan semua. Dan mereka mungkin ya yang namanya orang terkini kan ingin tampil bagaimana ketika foto itu. Nah, itu nanti baru baju hitamnya dilepas. Dan mohon maaf itu juga yang kita praktekkan di keluarga sini. Nah, ini ada resepsi apa itu kan wanita kan tertutup ya. Bahkan steril dari foto selain dari keluarga lah itu. Atau dari fotografernya itu. Nah, itu nanti ketika keluar rumah tetap mengenakan abaya, pakai cadar. Nanti ketika sampai di tempat resepsi baju hitamnya dilepas, ya sudah happy dengan keluarga ketika walimatul urus itu. Jadi bebas kan? Karena yang memandang kan antar sesama wanita kan, jadi nggak masalah. Kalau di luar kita kan kebalikan ya. Ketika foto di depan para tamu malah menampilkan gaya yang super seksi atau bagaimana itu. Ya itu kan PR kita untuk menyampaikan agama kepada mereka gitu. Nggih, ada lagi yang tanya? Nggih, monggo. Ada teman. Ini ceritanya teman. Nggih. Itu Nggih. Wanitanya, istrinya. Nggih. Itu kalau mau digauli itu minta bayaran. Itu hukumnya gimana? Nggih, bayarannya kan sudah dijamak takdim yaitu berupa uang mahar kan. Dan sudah dibayarkan ketika memberikan yang namanya nafkah. Ya diberikan kefahaman saja. Dia kan sudah saya berikan mahar. Itu mahar itu coro Jawane niku tukon. Badannya seorang istri itu sudah dibeli oleh suami. Kasarannya seperti itu. Cuman kan tidak dikatakan jual beli kan gitu. Tapi itu Yeah. Ketika dikasih uang, dia mau melanjutkan kalau nggak mau ya berarti hukumnya nusus. Nah, kalau nusus ya berarti hari itu nafkahnya gugur, dia tidak wajib menerima nafkah dari suami. Kok setiap diajak gitu dan suaminya masih strong guys, setiap hari ngajak ya berarti selama itu dia nusus terus. Berarti dia tidak berhak mendapatkan fasilitas rumah, kemudian nafkah berupa beras, pakaian, berupa makanan atau lauk pauk, nggak berhak dia. Hanya seperti itu. Ini saya meneruskan sedikit tadi tentang khisalul fitrah tadi. Itu diantara hikmahnya laki-laki yang khitan itu akan menguatkan syahwat. Nah, jadi agama yang tidak menyarankan untuk khitan itu justru malah laki-lakinya lemah. Kemudian wanita kok tidak dikhitan, itu nanti tidak imbang dengan suaminya. Suaminya syahwatnya kuat karena dikhitan, kemudian istrinya tidak dikhitan, akhirnya syahwatnya juga sama-sama kuat. Akhirnya apa? Istrinya tidak puas dengan suaminya. Akhirnya dia minta tambahan dari orang lain. Nah, itu. Makanya itu
disyariatkannya khitan untuk para wanita itu menurunkan syahwatnya, kalau untuk laki-laki menaikkan syahwatnya sehingga menjadi seimbang. Ya, menurunkan. Makanya kalau khitan anak perempuan itu tidak lebih dari ukuran wijen ya loh. Kalau dalam bahasa Arabnya kan sim-sim itu ya. Itu kata guru itu biji wijen ya loh. Nah, itu tidak lebih dari itu. Jadi hanya disilet sedikit gitu aja. Kalau nyiletnya itu nanti kok lebih dari itu, mohon maaf, wanita itu akhirnya jadi dingin dia. Istilahnya apa? Kurang hot gitu ya. Nah, gitu. Kurang apa lah ya. Kalau tidak dihitan, Itu tadi kalau tidak dihitan akan lebih kuat, mungkin suaminya kalah terus, akhirnya dia gitu. Nggih, monggo, pripun? Kalau untuk istri jarang dihitan. Kalau di Jawa. Nggih. Nggih. Kalau istri suami kita, istri yang lain ini kan berarti namanya Nusyuz. Nah, ya, tidak taat pada suami. Ya. tapi kalau istri minta suami tidak mau. Kalau istri minta suami tidak mau, itu tidak ada hukum apa-apa. Nego nganu perlu joggingnya lebih banyak biar suaminya ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, di antara makanan-makanan yang mungkin melemahkan syahwat itu ya, termasuk yang dingin-dingin ya, es, air dingin, kemudian yang berbangsa MSG itu ya. Termasuk kalau psikologi itu terlalu banyak mikir dunia, itu akan melemahkan syahwat juga ya. Makanya itu kan kita mikir dunia ya dipikir secukupnya lah. Oke. Sebentar ini kita dulu kan dari sini ya. Monggo Pak Briwan. kami pernah mendengar Nggih. kalau istri ditinggal mati atau ditinggal mati, Nggih. tinggal lagi. Itu katanya nanti di akhirat itu bersama dengan suami yang terakhir. Apa betul-betul lupa dengan suami yang pernah lahir? Nggih. Kalau sebagian ulama juga mengatakan seperti itu, tapi yang benar bagaimana kan kita nggak tahu Pak ya. Itu nanti seorang istri itu akan mengikuti suami dia yang terakhir. Nah terus suami yang meninggal dunia itu nanti istrinya siapa? Kalau dia mengali surga ya Allah akan berikan bidadari sesuai amalnya. Ada juga kaul yang mengatakan tetap istri itu akan bersama dia cinta kepada siapa? Karena ada hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai gitu. Walaupun dia secara zahirnya ketika di dunia suami yang pertama meninggal, kemudian menikah lagi atau menikah lagi. Nah itu nanti yang diantara yang pernah menjadi suaminya itu siapa yang paling dia cintai, itulah yang dia nanti akan berkumpul dengannya. Berarti dibuat lupa nama suaminya. Ya mungkin seperti itu. Ya. Nah, dia dilupakan oleh Gusti Allah dengan suami yang pertama. Punya anak habis Quran gimana? Nah kalau punya anak hafid Quran ya fadilahnya tetap anak itu akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Lah orang tuanya anak itu siapa? Ya anak itu lahir dari hasil spermanya ayahnya dan dari sel telurnya ibu dia. Itulah orang tua yang akan disyafaati oleh anaknya. Itu. Ya begitu. Nggih, cukup jelas ya. Nggih, monggo Pak. Tadi dijelaskan cirinya wanita soleh itu selalu bersoleh di depan suami di rumah, berdandan dekat di rumah. Nggih. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Ketika melihat istri itu pakai celana ketat, celana pendek, kaos ketat, justru malah nggak nafsu tak. Nggih, baik. Dia pakai yang serba sari, justru ada ibu. Nah, ya. Begini. Tadi saya menerangkannya itu bersolek sesuai yang diinginkan atau yang menggairahkan suami. Dan gairah orang itu kan berbeda-beda. Mungkin Allah meletakkan gairah jenengan itu malah ketika suami pakai istri pakai mukena, pakai cadar, pakai purdah ya.
itu mungkin Allah letakkan kelezatan jenengan di situ. Mungkin yang lain, nah, mungkin tipenya lain. Nah, maka itu tidak bisa dihukumi secara umum. Jadi kembali kepada kesenangan suami masing-masing. Ya, baik. Yeah. Cukup jelas nih ya pelajaran hari ini ya. Ya alhamdulillah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.